Ini saran saya, ya, untuk orang-orang yang mencoba mencari Tuhan dan mencoba mengenal Tuhan, tanpa Tuhan itu memperkenalkan dirinya sendiri, ya ujung-ujungnya akan menjadi gila seperti ini, cacat logika karena terlalu banyak berfilsafat kosong. Ya, filsafat kosong Anda itu hanya berlaku untuk orang-orang yang tidak jenius. Tetapi kalau orang Kristen ada landasannya ketika dia memperkenalkan Tuhannya. Kenapa? Karena Tuhan itu memperkenalkan dirinya sendiri kepada manusia. Kalau Anda kan mengenal Tuhan Anda melalui pikiran Anda sendiri, maka itu terbatas. Makanya saya bilang, sebanyak apa Anda bernarasi, pasti itu akan terbatas. Kenapa? Karena Anda mengenal Allah bukan dari Allah itu sendiri. Sama seperti Anda akan terbatas mengenal saya karena saya tidak memperkenalkan diri saya kepada Anda. Sampai sini paham? Nah, silakan introspeksi, Pak. Karena agama itu saling sentimen terhadap ajaran yang lain. Mereka yang merasa mayoritas menganggap paling benar, yang minoritas keliru. Nah, padahal setelah kita ketahui Tuhan itu kan tidak memiliki nama dan tidak memiliki panggilan. Kenapa kok bisa timbul nama yang berbeda-beda? Itu karena mencari identitas diri pengikutnya. Tahu dari mana Bang Tuhan tidak bernama? Bukan tahu dari mana. Coba, siapa yang mengenal dirinya, niscaya akan kenal Tuhannya. Tuhan itu jauh dari diri kita, tetapi tidak berjarak dan tidak berantara. Tuhan itu dekat dengan diri kita, tidak tersentuh dan tidak terlihat. Ya kan? Jadi Tuhan itu ada atau enggak nih sebenarnya, Bang? Tuhan itu ada karena dipikirkan. Loh, jika tidak dipikirkan, berarti pikiran kita adalah Tuhan dong kalau gitu? Enggak, karena dipikirkan. Itu begini, Tuhan itu ada karena dipikirkan. Jika tidak dipikirkan maka tidak ada. Contoh yang sederhana, orang gila kan tidak berpikir tentang Tuhan. Tidak ada bagi dia Tuhan. Orang tertidur pula sebelum terbangun. Kalau orang gila ini tidak pernah berpikir ada Tuhan. Nah itu makanya. Nah sebentar. Berarti orang gila ini nanti kalau mati gimana nih? Diselamatkan nggak? Makanya saya katakan tadi, Tuhan itu ada karena kamu pikirkan. Sebentar. Jika kamu tidak pikirkan, di dalam diri orang gila ini kan tidak pernah memikirkan Tuhan, betul? Oke. Lalu bagaimana nasib orang gila yang tidak pernah memikirkan Tuhan ini? Selamat atau enggak? Karena dia tidak memikirkan Tuhan, tidak berlaku hukum bagi dia. Tapi kalau bagi kamu kan bisa berpikir normal kan secara rasional, itu berlaku. Mungkin kalau misalnya ada hukum Tuhan yang tidak berlaku kepada seseorang, berarti Tuhan ini nggak maha. Enggak. Karena kalau Tuhan ini maha, maka semua elemen itu akan diberlakukan hukum Tuhan. Nah, kalau sedikit ruang yang tidak diberlakukan hukum Tuhan, maka Tuhan ini gagal jadi maha kuasa dong. Kalau Tuhan itu maha, coba pikirin. Ini saya kasih contoh ya. Coba beri kesempatan. Ini alam semesta itu seluruhnya. Yang namanya maha berarti dia menguasai seluruhnya. Ada celah yang tidak dia kuasai, berarti dia gagal jadi maha dong. Nah, kalau dia maha, dia tidak butuh disembah. Dia tidak punya rasa dendam, rasa sakit hati karena tidak disembah. Dia tidak minta kompensasi dalam bentuk apapun. Mungkin nggak hukumnya Allah yang maha ini tidak berlaku di suatu tempat? Bagaimana mungkin Allah maha, tapi untuk orang gila dia tidak maha? Kemahaan nggak usah tertawa. Karena Coba seorang kamu gila. introspeksi diri. Sudah pernah berpikir sampai ke situ? Nah, jangan dulu ngomong introspeksi. Makanya saya bilang, sebelum Anda bernarasi yang seolah-olah wah, Anda harus pikirkan konsekuensi logis dari ketidakberlakuannya hukum Tuhan itu. Anda kan belum nyampe sini. Kalau saya udah sampai ke situ, silakan renungin sendiri, Bang. Coba Anda merenungkan. Coba renungkan. Ada sesuatu yang kosong tidak dipenuhi oleh Allah dan tidak dipenuhi hukumnya. Gagal dong dia maha. Apa bedanya dia dengan yang lain yang memiliki kekurangan? Gimana? Silakan Anda introspeksi. Makanya ini saran saya, ya, untuk orang-orang yang mencoba mencari Tuhan dan mencoba mengenal Tuhan, tanpa Tuhan itu memperkenalkan dirinya sendiri, ya ujung-ujungnya akan menjadi gila seperti ini, cacat logika karena terlalu banyak berfilsafat kosong. Ya, filsafat kosong Anda itu hanya berlaku untuk orang-orang yang tidak jenius. Tetapi kalau orang Kristen ada landasannya ketika dia memperkenalkan Tuhannya. Kenapa? Karena Tuhan itu memperkenalkan dirinya sendiri kepada manusia. Kalau Anda kan mengenal Tuhan Anda melalui pikiran Anda sendiri, maka itu terbatas. Makanya saya bilang, sebanyak apa Anda bernarasi, pasti itu akan terbatas. Kenapa? Karena Anda mengenal Allah bukan dari Allah itu sendiri. Sama seperti Anda akan terbatas mengenal saya karena saya tidak memperkenalkan diri saya kepada Anda. Sampai sini paham? Nah, silakan introspeksi, Pak. Gitu. Orangnya kabur ya. Iya. Makanya saya bilang filsafat kosong itu sudah saya injak-injak.
kalian bayangin, sekelas Rocky Gerung, narasi apa yang tidak bisa saya bantah? Gitu. Oke, kita naikkan yang lain ya. Makanya saya bilang, kalian itu setidaknya berkata-kata. Kalian perkenalkan dulu dan kalian renungkan dulu narasi kalian. Gitu. Kalau kalian tidak merenungkan narasi kalian, ya kalian akan tersesat. Orang yang mencoba mengenal saya dengan berpikir sendiri pasti salah. Logika. Ini kita main logika. Ya, setiap orang yang coba kenal saya, menarasikan saya A, B, C, D, E, F, G sampai Z, sekali saya tidak memperkenalkan diri saya, dia itu akan melakukan kesalahan. Karena dulu juga banyak orang yang mengatakan saya A, B, C, D, oh si Agatha begini, si Agatha begini. Itu salah semua. Kenapa? Karena saya tidak memperkenalkan diri saya kepada mereka. Mereka tidak mengenal saya. Demikian Tuhan. Kita hanya bisa mengenal Tuhan karena Tuhan itu memperkenalkan dirinya. Makanya saya bilang, Tuhan yang sebelah tidak pernah memperkenalkan dirinya. Bagaimana kalian bisa mengenal Allah kalian? Kalau Allah kita, tentu orang Kristen ini mengenal Allahnya kita. Kenapa? Karena Allah itu mengenalkannya kepada manusia. Ini loh, logis. Seperti itu. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah bertemu saya, tidak mengenal saya, mengatakan saya A, B, C, D, itu bullshit. Kalian tidak akan pernah mengenal saya sampai kapanpun. Nah, sama seperti Tuhan, juga seperti itu. Kalian akan berpikiran liar dan kalian itu akan selalu salah. Karena saya tidak pernah memperkenalkan diri saya. Nah, beda sama Oten. Oten tuh kenal banget siapa Allahnya. Kenapa? Dia datang langsung kepada para nabi dan kepada para rasul. Itulah Sang Kristus, penyataan diri Allah yang tidak kelihatan, Sang Firman. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di dalam pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Revelation. Sang Revelation itu, Sang Wahyu itu sendiri telah datang ke dunia ini. Sekalipun dia sudah memperkenalkan dirinya, tapi orang banyak yang tidak mengenalnya. Apalagi Anda, aduh, apalagi Anda mengenal Allah dari Allah yang gak pernah datang. Oh, ya, silakan merenungkan ini. Seperti itu. Jangan lupa ya teman-teman, di tap-tap sama di share biar nggak chaos lagi nih akun saya. Oke, thank you sahabat, thank you semuanya ya. Jangan lupa nge-give juga ya. Karena akun saya sudah hampir semua diblokir oleh TikTok. Saya tidak punya akun lagi. Akun-akun besar saya sudah tidak ada lagi. Mbok Jegek, apalagi tuh, Garam dan Madu, Demi Alek, gak ada. Terus apalagi tuh, yang terakhir tadi malam juga udah gak ada. Jadi saya cuma punya akun ini dan yang ini. Jadi cuma 2 ini aja. Sisanya itu tidak ada. Jadi kalau ada yang mengaku itu saya, itu tuh palsu berarti. Ya, cuman ada 2 ini aja akun saya. Oke teman-teman, jangan lupa di follow ya, yang di sebelah ini di follow. Jadi nanti kalau misalnya ini juga tadi udah kena peringatan. Jadi kalau misalnya yang ini tumbang juga, jadi kalian bisa ke sini. Tapi tetap saya belum bisa live ya. Follow ya, 500 orang kalau udah follow aja yang sebelah ini. Insya Allah saya bisa trial selama 3 hari. Saya bisa live nantinya. Ya, tolong ya teman-teman ya, 500 orang ya. Karena saya mati kutu nanti. Ya, istri Mas Bejo juga tidak ada lagi. Sudah keblokir ya, sudah keblokir. Jadi itu udah nggak bisa lagi. Oke ya. Udah di follow. Thank you semua yang udah follow. Thank you yang udah nge-give ya. Jangan lupa ya nge-give supaya TikTok nggak nge-banned akun saya. Silakan ya, ini kita naikkan lagi. Kuatkan ininya ya, kuatkan akun hostnya aja. Aneh TikToknya. Iya, nggak apa-apa. Kita bersabar saja. Halo Zero Onemi. Enemy. Oh ya, silakan. Oke, Zero. mau tanya hanya untuk seputaran Kristen aja. Boleh, silakan. Apa bedanya Tuhan orang Kristen dengan Katolik? Sama. Agama Katolik? Sama ya? Iya. Nggak, aku cuma mau nanya itu sih, soalnya ada yang lewat beranda aku kan. Orang Kristen itu percaya Allah Tritunggal. Gak ada yang beda. Kalau Allah itu beda, bagaimana bisa teologinya sama dan kitabnya sama? Iya, soalnya aku sudah terangin, sudah kasih tahu ke dia, tapi orangnya ngegas terus dia. Jadi aku biar aku naik ke sini biar dia juga kan lihat kan gitu. Iya. Jadi orang Katolik percaya Allah Tritunggal, orang Kristen juga percaya Allah Tritunggal. Ya, itu. Selebihnya itu ya tidak ada. Gitu. Kita menyembah Allah Tritunggal. Yang beda itu adalah bidat, seperti bidat Unitarian. Bidat, kalian tahu Frank Donald? Nah, dia tuh lagi heboh banget di YouTube dan di TikTok. Ya, Frank Donald ini pencetus bidat Tritunggal ya, yang mengatakan bahwa Sang Firman itu bukan yang ilahi. Nah, ini adalah bidat.
SSY itu bidat, Advent, terus apa lagi tuh? Oneness Pentakostal. Nah, itu lebih koplak lagi dari yang koplak. Jadi semuanya itu selain dari Allah Tritunggal yang diperkenalkan Musa, Ayub, Daud, Yesus Kristus itu sendiri, itu semuanya bukan Kristen. Jadi yang Kristen ya Mormon, Seksi Yehova itu ya. Itu hati-hati ya. Jadi ada yang mengaku-ngaku Kristen, tetapi mereka tidak percaya Allah Tritunggal. Itu bukan Kristen, yaitu bang. Karena di dalam pengakuan iman Nikea, pengakuan iman Rasuli, itu mengimani bahwa Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Seperti itu bang. Ya Kak, terima kasih banyak ya. Ya, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Jadi orang Kristen juga harus hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati terhadap bidat-bidat yang seperti penyakit. Gitu, itu sudah di anatema gereja, sudah lama sekali dibuang ke tong sampah, sekarang dipungut lagi, dikemas lagi dalam kemasan baru, gitu ya. Oke, untuk yang typing di bawah, ya ingat ya, berdosa secukupnya aja. Berdosa secukupnya aja, jangan berlebihan ya. Kenapa? Karena kalau yang percaya kepada Kristus, ingat kita harus ngerem diri. Yang tidak percaya kepada Kristus ya, mau ngebut ya nggak apa-apa, toh Mariam 71 menanti. Gitu ya. Jadi typing baik-baik ya. Jadi ketika kalian mati ya kalian tuh nggak masuk neraka gitu. Ya jangan nyampah juga di room saya ya. Jangan nyampah. Kalau nggak suka keluar aja dari room saya, out dari room saya gitu. Halo www Tuan Nami. Halo. Oke, selamat siang Kak. Selamat siang. Ya, saya percaya Tritunggal. Saya kebetulan gerejanya GKI dan saya di setiap hari itu tidak lepas dari orang-orang yang mengaku Kristen seperti Advent atau yang lain yang disebutkan kakak tadi, yang kata kakak itu adalah sangat bidat gitu. Itu bidat, nah, betul. Ya, coba dibantu saya memahami seperti apa bahaya daripada bidat tadi. Kami sebagai orang yang awam berkehidupan biasa-biasa dengan mereka. Bahkan teman-teman sering kalau nggak sempat ke gereja Tritunggal, mereka sempatkan ke gereja itu karena ketidaktahuannya gitu Kak. Jadi apa yang salah di sana, apa yang berbahayanya di sana nanti ke depannya gitu Kak. Oke, berbahayanya adalah mereka akan mengajarkan orang kebidatan mereka itu. Efeknya adalah mereka tidak mengenal Allah yang benar. Karena kan mereka mengajarkan yang salah. Mereka mengatakan bahwa Sang Firman itu ciptaan, Yesus itu adalah ciptaan. Sementara di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kalau mau hidup kekal, kita harus mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus. Mereka tidak mengenal Allah yang benar dan mereka tidak mengenal Yesus yang benar. Apakah mereka beroleh hidup kekal? Enggak. Dan bahayanya ajaran mereka mengajak orang untuk berdosa, untuk menjadi bidat. Gitu. Jeleknya itu adalah ketika mereka menyembah ilah yang lain. Mungkin nggak kamu diperkenalkan orang sebagai, mohon maaf ya, gigolo gitu. Misalnya kamu gigolo, padahal kamu nggak gitu. Kamu mau nggak menyelamatkan orang yang sudah salah mengenal kamu? Menurut kamu, Bang Tuan Nami? Ya demikian Allah kita. Allah kita itu tidak akan menyelamatkan orang yang tidak mengenalnya. Nah kalau orang yang sudah tidak mengenal Allah, mereka mengajarkan juga hal yang tidak mengajarkan pengenalan akan Allah, ya mereka itu tidak akan selamat. Bahkan Yesus itu sendiri mengatakan mereka terkutuk. Galatia 1 ayat 9, jikalau ada seseorang yang memberitakan Injil yang lain, terkutuklah dia. Karena ajaran ini harus sampai dengan benar kepada semua manusia. Dan yang lebih parahnya lagi adalah begini bang, ketika mereka tidak mengenal Allah yang benar, mereka tidak akan bisa beribadah dengan benar. Karena ibadah kita, penyembahan kita, itu harus benar ke hadapan Allah. Kalau kita tidak menyembah Allah dengan benar, mungkin gak Allah berkenan kepada kita bang? Nah itu. Nah kalau kita beribadah tidak benar, mungkin gak perilaku kita benar? Tidak. Ya itu. Jadi efeknya itu sampai ke situ. Allah itu tidak akan berkenan kepada orang yang tidak mengenalnya. Gitu. Oke Kak, saya tambahkan lagi pertanyaannya gini. Boleh. Alkitab yang dikeluarkan oleh LAI, mereka pakai di mana mereka itu adalah sebagai bidat. Ya, apakah nggak ada peran kementerian atau departemen atau pemerintah sama sekali tentang yang mereka pakai juga, di mana mereka adalah pemahaman yang salah atau bidat seperti itu? Oke, tolok ukur kita mengenal Allah itu bukan dari Alkitab. Nah, teman-teman Kristen juga harus tahu, karena Kristen itu sudah berdiri sebelum ada
Kitab ini baru dikanon di abad keempat, akhir abad keempat. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengenal Allah yang benar, ini dari mana? Dari Alkitab kah? Enggak. Kita mengenalnya dari gereja yang didirikan Yesus, yaitu para rasul. Makanya kita cari gerejanya para rasul. Alkitab ini bukan menjadi tolok ukur suatu iman. Nah, seperti pertanyaan Abang tadi, gimana kok kita bisa bisa nggak sih ada kementerian yang supaya bidat ini nggak pakai kitab kita? Nggak ngefek. Karena kebenaran tentang Sang Firman itu bukan dari sini. Ini hanya tools, ini hanya alat. Tetapi yang mengenal Allah kita itu adalah gereja. Jadi sebenarnya orang Kristen kalau mau mengenal Tuhan Yesus yang benar, ya belajar dari para rasul. Gitu. Gimana orang-orang yang pakai Alkitab kita boleh nggak dilarang? Nggak bisa dilarang. Karena Injil itu memang harus diberitakan, walau dengan cara yang tidak benar ataupun yang tidak baik. Itu dikatakan di dalam surat Korintus oleh Rasul Paulus. Jadi yang penting orang Kristen harus tahu adalah kita harus mengenal Yesus itu dari gereja. Bagaimana gereja itu mengajarkan kita, dari situlah kita mengenal Yesus. Tanpa kitab pun, tanpa kitab, kita itu tetap bisa mengenal Yesus. Karena adanya gereja, karena Yesus itu mendirikan gereja. Jadi siapapun mau pakai kitab ini, itu tidak masalah, it's okay. Ya, karena kita semua orang Kristen sudah dewasa dan sudah punya pikiran yang matang. Ya, kita masing-masing sudah berpikir, maka kita bisa mengenal Yesus itu ya dari gereja yang apostolik. Karena memang itu perintah Yesus. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu perintah Yesus kepada para rasul, bukan setiap orang. Berarti tolok ukur pengajaran kita, otoritas tertinggi dari pengajaran kita, itu adalah gereja, yaitu para rasul. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan otoritas itu kepada para rasul atau gereja perdana tadi. Seperti itu Bang Tuan. Lanjutin lagi satu lagi ya Kak ya. Bisa silakan. Ya, bagaimana dengan kegiatan acara tertentu PKSG atau Okomene, di mana di sana itu akan ada acara gabungan dari beberapa gereja. Apakah dari gereja yang percaya dengan Tritunggal tidak terganggu dengan hal-hal bergabungnya beberapa gereja, atau memang melegalkan acara tersebut dengan gabungan, artinya mereka tidak melihat itu adalah sesuatu yang salah? Ekumenisme itu memang sesuatu yang salah. Karena mereka mencoba menggabungkan semua ajaran. Betul seperti itu? Ya. PKSG, Okomene. Ya, walaupun hal itu suatu yang salah, nah kita sebagai orang yang sudah mengerti firman Tuhan, ya kita membantu mereka. Untuk apa? Untuk tidak melakukan itu. Untuk tidak bersikap ekumenis terhadap ajaran-ajaran yang tidak diajarkan para rasul. Karena gereja yang didirikan Kristus sampai detik ini tidak pernah mau berekumenis dengan ajaran-ajaran baru, terutama ajaran bidat. Lalu bagaimana dengan gerakan-gerakan para bidat ini dengan menyatukan itu semua? Ya tidak apa-apa. Cuman kita sebagai orang Kristen diperintahkan Kristus untuk menegur mereka. Bidat yang kamu tegur, ini di dalam Titus 10 ayat 1 ya. Bidat yang sudah kamu tegur 2-3 kali, kalau mereka tidak bertobat, tinggalkan mereka. Biarkan Tuhan yang menjadi hakim atas mereka. Karena mereka juga nanti akan ketemu dengan ayat Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah, tetapi yang taat kepada Bapakku. Pada hari terakhir mereka akan mengatakan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami bermujizat demi namamu? Yesus bilang apa? Aku tidak mengenal kamu sekalian, wahai para pembuat kejahatan. Nah itu. Jadi nggak masalah dengan mereka berekumenis, apapun mereka, kita hanya cukup sebagai teman seiman yang menegur mereka. Karena di dalam Matius 18 ayat 15-18 dikatakan apa? Jika kamu melihat teman kamu berdosa, tegurlah di bawah 4 mata. Kalau tidak bisa, bawa kepada jemaat. Kalau tidak bisa juga dia bertobat, anggap dia sebagai pemungut cukai atau orang yang tidak mengenal Allah. Berarti kita melepaskan dia. Seperti itu, Bang. Kita sebagai jemaat biasa sering kita berkomunikasi dengan yang mereka ikutin, yaitu ajaran bidat tadi. Bagaimana kita mendiskusikan, mengkomunikasikan itu dengan jemaat biasa mereka supaya tidak salah paham, atau mereka tidak terganggu dengan kita menyampaikan, supaya mereka tahu apa yang mereka ikutin. Yang mereka tahu adalah gereja yang dia ikutin adalah yang mengajarkan kebaikan, yaitu aku yang benar, berbagi dan berkumpul dengan satu seiman. Itu yang mungkin mereka tahu gitu. Seperti apa? Jadi sebenarnya gini ya Bang ya, kalau kita telusuri lebih jauh lagi, mereka yang kita
kita nilai sebagai bidat, sebenarnya mereka juga tidak tahu apa yang mereka imani. Apakah mereka bidat atau tidak? Ini kebanyakan ya dalam diskusi yang saya lakukan. Jadi sebenarnya caranya gimana? Ya diskusi seperti ini. Diskusi seperti ini, dan setiap orang ini saya harapkan kedewasaannya dalam mencari ajaran yang benar. Ini harapan saya kepada semua teman-teman Kristen. Mari kalian cari tahu ajaran yang benar supaya kalian menyembah Tuhan itu dengan benar dan kalian akan mempraktekkan hidup yang benar. Selalu saya katakan ini. Ya, lalu bagaimana dengan cara mendiskusikan supaya mereka pun tidak tersinggung atau apa gitu ya? Ya, abang bisa mulai dari forum yang kecil gitu. Tapi kalau setiap orang itu yang tadi ya, setiap orang diharapkan dia sendiri yang ingin mengenal Kristus, maka dia akan cari tahu sih sebenarnya. Sesimpel itu sih, perubahan itu dari masing tiap-tiap individu. Tiap individu gereja, maksudnya gereja itu adalah orang ya. Jadi setiap gereja itu memang harus mengenal gitu. Kalian itu harus cari tahu, jangan hanya berfokus kepada yang kalian dapatkan aja gitu, yang kalian kenal sebatas itu. Karena yang dari masuk ke room saya ada ribuan bahkan ratusan ribu setiap hari saya live itu ada aja. Mereka ini banyak yang tidak tahu tujuan mereka ke gereja itu apa, cara ibadah yang benar itu seperti apa. Banyak yang tidak tahu. Makanya kenapa saya juga termotivasi untuk ini, karena saya juga ingin mengingatkan teman-teman yang lain. Tapi bagaimana tentang sikap kita seharusnya kepada teman-teman yang masih dalam kebidatan itu? Ya kita hanya memberitakan sewajarnya aja. Kalau mereka mengasihi Kristus, mereka akan bertobat. Itu kan yang dikatakan di dalam Alkitab. Ya, jika kamu ditegur, maka kamu itu harus bertobat. Itulah sikap seorang Kristen. Gitu ya. Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Gitu bang. Itu sih bang. Nah, kalau untuk mereka yang udah kita tegur pun berkali-kali tetapi mereka tidak ini juga, di dalam 1 Korintus 5 dikatakan ya, kita boleh melepaskan mereka, ekskomunikasi, supaya dari kita gereja yang benar itu membiarkan mereka, di situ Tuhan akan memberikan pertobatan sehingga mereka akan kembali. Kita tidak boleh menghakimi dunia ini, tetapi kita hanya boleh menghakimi gereja yang memang kita sebagai sesama orang Kristen itu harus saling mengingatkan. Seperti itu bang. Terima kasih Mbak Agatha. Mudah-mudahan yang mendengar bisa membedakan mana ajaran bidat, mana ajaran yang sebenarnya lewat pertanyaan tadi. Terima kasih ya Mbak Agatha. Lanjut ya, pelayanan. Tuhan berkati Tuhan Nami. Oke, kita naikkan lagi ya. Israel menggantikan nama wilayah barat menjadi Yudea dan Samaria sesuai dengan peta Alkitab. Tentang Israel, tentang kerajaan Allah, itu bicara bukan tentang kerajaan Allah yang fisik, tetapi kerajaan Allah yang adalah secara rohani ya. Kita tidak berbicara tentang itu tadi fisik, berarti tentang tanah bukan, tetapi tentang orang-orangnya. Jadi Israel itu adalah gereja. Itu ya untuk yang komen di bawah. Orang Kristen itu tidak sibuk dengan tanah ya. Kita tidak pernah bersengketa dengan wilayah apapun, karena kerajaannya yang di bawah Yesus itu bukan kerajaan di dunia ini, tetapi di sorga. Gitu. Kalau mau debat jangan di TikTok. Ini kapasitas saya hanya sampai di sini. Kakak akunnya ganti lagi dong. Yang kemarin kena blokir semua. Nggak ada lagi, nggak bisa. Jadi yang ini aja. Di mana bocil kematian? Sudah husnul khotimah ya. Sudah husnul khotimah ya akun saya. Jadi yang ini aja. Iya benar Bang Niwit. Ya, Agatha Ista. Oke. Kita naikkan lagi. Tuh, kok tidak bisa naik? Oh, sudah hilang. Baik ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya ya. Dan kalau mau berdosa nggak boleh banyak-banyak di room saya ya. Berdosa secukupnya aja. Kita ya. Aduh, mulai level awal. Iya tidak apa-apa. Setiap perjuangan itu kan memang berkali-kali, sama seperti anak kecil yang ketika belajar berdiri dia akan terjatuh, mulai lagi dari awal, ya nggak apa-apa. Yang penting penyertaan Tuhan itu tetap ada gitu ya. Makanya teman-teman 400 orang tolong ya di follow ini Rachel Larasati yang di sebelah ini. Nanti kalau udah 500 atau 1k itu bisa live lagi. Jadi kalau seandainya yang ini pun rungkat lagi ya, seandainya rungkat lagi, ini tuh bisa pakai yang sebelah ini gitu. Thank you Pak Tuan Nami ya. Silakan aja kalau yang mau bertanya. Cair apanya tuh bang? Ya puji Tuhan bisa makan. Bagaimana pendapat kakak tentang pengajaran Boruni Jesus? Apa itu? Gak tahu aku itu. Apa? Maksudnya apa itu? Boruni Jesus itu apa? Gak tahu aku. Tolong ini ya, Kak,
Coba jelaskan Tritunggal. Tritunggal itu satu Allah yang memiliki firman dan roh. Itu Tritunggal, satu Allah. Aku cuman bisa support TTL and follow. Apa tuh TTL? Pendapat kakak tentang Paul Zhang. Paul Zhang siapa? Saya kurang kenal sama Paul Zhang. Nggak kenal, aku nggak kenal, seriusan nggak kenal Pak Paul Zhang. Kalau dia berkali-kali menawarkan bantuan kepada saya nggak begitu ngikutin sih. Gitu. Halo Lukas Iput. Halo, salam. Salam Pak, ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, kalau kita misalnya tidak ke gereja tapi online saja boleh nggak? Berarti nanti Bapak kalau Yesus datang, Bapak diselamatkan online aja boleh ya? Jadi akun Bapak nanti yang diselamatkan, Bapak nggak selamat ya? Kan katanya mau online gerejanya. Tapi banyak loh orang yang sekarang ini online aja nggak ke gereja. Nah itu salah, Bapak boleh tegur ya. Itu contohnya si Cristiano Jude, Cavito. Berarti nanti keselamatannya online, kebangkitannya online, penghapusan dosanya online gitu. Kalau ada banyak orang yang seperti itu, maka kita bantu mereka untuk tidak demikian dengan mengingatkan bahwa kita itu harus beribadah, kita itu harus bersekutu karena kita ini orang-orang Kristen. Gitu. Kalau ke gereja tapi asal datang aja gitu nggak apa-apa. Tujuan orang ke gereja, orang ke Kristen itu berkumpul, itu kan untuk ekaristi Pak. Nah ini banyak orang Kristen yang nggak tahu. Dia kira dia kalau ke gereja itu cuma mau dengar khotbah. Ya kalau ke gereja cuma mau dengar khotbah, boleh nonton saya aja, online aja. Ini hal yang harus saya katakan, orang Kristen itu ke gereja untuk melakukan kurban atau ekaristi. Itulah tujuan mingguan kenapa orang Kristen itu berkumpul. Karena melalui ekaristi atau melalui korban, kita yang sudah selamat ini menjaga keselamatan itu, menjaga rahmat keselamatan itu dengan cara berkurban atau ekaristi. Begitu kita berdosa, kita itu akan dihapuskan dosa kita melalui ekaristi tadi. Gitu. Nah, ini banyak teman-teman Kristen, mungkin 469 orang di sini juga nggak tahu. Tujuan kita ke gereja itu bukan dengar khotbah. Dengar khotbah itu hanya bagian kecilnya aja. Tetapi yang paling utama itu adalah untuk darah dan tubuh Kristus. Ekaristi tadi Pak. Karena Yesus Kristus itu sudah menyerahkan tubuh dan darahnya itu untuk kurban bagi kita. Seperti itu Pak Lukas. Ya contohnya kita ekaristi ngapain kita? Apa? Kita ekaristinya ngapain? Perjamuan. Iya, menerima darah dan tubuh Kristus sebagai kurban kita. Kan Kristus itu udah bilang, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Berarti lakukanlah, perbuatlah ini setiap kali kamu memberitakan kematian Tuhan. Jadi setiap hari kita itu harusnya melakukan ekaristi. Cuman karena di Indonesia ini imamnya itu kerja, ya setiap hari Minggu aja gitu. Harus pelayanan nggak? Semua orang harus melayani. Kalau misalnya yang nggak bisa melayani, misalnya disabilitas. Banyak hal yang bisa dilakukan seorang disabilitas. Karena Tuhan itu memampukan mereka dalam berbagai macam karya. Mungkin mereka bisa melayani melalui lagu, mungkin dia bisa melayani melalui menyapu atau yang lainnya, atau mengelap-ngelap, itu bisa aja. Jadi maksud dari pelayanan ini Pak, bukan serta-merta itu hanya untuk menginjili. Karena melayani Allah itu dalam berbagai hal itu, macam-macam hal bisa kita lakukan dalam melayani Allah. Karena melayani Allah, ya, kenyataannya, realnya, actionnya itu adalah melayani sesama manusia. Itu loh. Karena melayani Allah itu, karena Yesus bilang ini kan, hal terkecil yang kamu lakukan kepada seorang yang hina ini, kamu telah melakukannya padaku. Jadi melayani itu ya banyak cara. Mungkin ada dia punya pelayanan itu membersihkan hujan, membantu mungkin ngambil persembahan, itu juga nggak apa-apa. Pelayanan itu bisa dilakukan dalam berbagai hal. Tidak harus menginjili, tidak harus menjadi pemimpin di gereja. Seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak Agatha. Tuhan memberkati Pak. Ya. Mustahil host nggak kenal sama Yosef Paul Zhang Nabi 26. Ya saya nggak kenal. Kok Anda mau maksa? Saya nggak kenal kok dipaksa kenal. Jangan ya, nggak baik ya dia. Saya nggak kenal kok kamu paksa, dek. Saya nggak kenal orang-orang itu. Halo, selamat siang Mbak. Selamat siang. Nah, kan monyet Dora.
Nggak ada namanya. Ada ini. Nah, kan Boleh monyet saya Dora. tanya nih? Silakan monyet Dora. Oke, jadi saya kan pernah melihat orang yang memiliki badan satu tapi kepala dua, jatuhnya kayak kembar siam gitu. Ada nggak di aturan Kristen itu fikihnya atau hukumnya menikahi orang itu gimana gitu? Menurut pandangan Kristen menikahi. Maksudnya gimana? Orang kembar siam hukumnya menikahinya? Iya, maksudnya gini, kan semisal ada orang kembar siam gitu, terus kita mau nikahin dia gitu, jatuhnya gimana gitu? Ya jatuhnya kamu menikahi Menurut manusia, Kristen. karena yang kembar siam juga dikatakan manusia kan? Tapi Iya, kan dia badannya punya satu. dua pemikiran, dua kepala, tapi satu badan gitu. Lalu bagaimana dengan kalau misalnya dua pikiran satu badan, organ-organnya itu memangnya ada dua? Maksud saya gini, menurut pandangan Kristen gimana gitu? Ada nggak ayat yang Pandangan atau apa Kristen gitu, tentang menikahi yang kembar siam tadi? ya kan dia badannya satu kan? Berarti tetap menikahi satu badan itu Satu, gitu. Satu. Ada ayatnya kalau boleh tahu? Gak ada. Karena orang yang dikatakan gancet gitu kepalanya dua itu kan dia tetap satu kan? Karena organ-organ vitalnya itu satu tuh. Oh, berarti tetap menikahi satu gitu. Satu. Walaupun dua kepala gitu atau dua pemikiran gitu. Mungkin nggak dua pemikiran itu misalnya mau makan yang satunya berak, bisa nggak dilakukan? Enggak, maksud saya ada semisal Nah, ini kita bukan lihat kinerja tentang orang ini yang bukan kepalanya tentang dua. agama, bukan tentang apa. Saya juga nanya ke Islam kok. Tenang Maksud aja. saya nggak ngurusin itu. Maksud saya, walau kepalanya dua, kan struktur tubuhnya itu satu. Mungkin Berarti nggak kita orang yang menikahi kepalanya dua satu, sekaligus atau kita hanya cukup menikahi satu orang itu saja? itu kan terhitung satu. Walau kepalanya dua, itu terhitung Maksudnya kan satu. dia punya pemikirannya kan dua gitu. Lalu kalau pemikirannya dua, aksinya berapa? Mungkin nggak Iya, kalau yang memang satu satu. mikir Maksud mau saya- makan, yang satu mau berak, terus mereka kayak gimana? Tetap satu toh? Iya, Satu nggak? paham. Ya udah, berarti itu sebenarnya terhitung satu orang. Walau kepalanya dua. Terhitung satu orang ya. Iya betul, itu Oke, satu, baik, tetap baik. satu orang. Oke, baik. Terima kasih Ya. atas penjelasannya. Ya walaupun kepalanya 4 ya, kayak dewa apa itu ya? Ada dewa yang kepalanya 4 itu kan tetap satu. Dia melakukan satu aksi gitu. Tetap yang sujud itu satu orang gitu. Lah ini ilmu kok dihujat. Ilmu apa dihujat? Siapa yang menghujat? Oke, kita naikkan yang lain ya. Berkurban itu kak maksudnya. Berkurban. Kurban itu gimana? Kalau kelaminnya 4 itu gimana kak? Nggak pernah ada. Karena itu masih kalau. Kan itu kalau. Kalau. Oh Meta ada di luar ya, host? Nggak tahu. Saya nggak ada info untuk itu. Halo, my pray. Shalom Kak, selamat siang. Salam. Silakan bang, ada yang Ya. mau ditanyakan? Puji Tuhan bisa ketemu Kak Agatha lagi. Hmm. Kak Agatha, ini saya mau tanya, Silakan. untuk menangkal keinginan daging itu, karena setiap umat Tuhan itu sering berhadapan dengan keinginan daging yang sering menggagalkan kita untuk dekat dengan Tuhan. Itu caranya gimana Pak? Kalau Bisa. menurut Kak Agatha? Kenapa, Kak? Bukan menurut saya, tetapi menurut Alkitab. Kita Ya, harus oke. berpuasa. Berpuasa ya Kak? Ya, menjaga kekudusan dan berpuasa itu adalah hal yang terpenting yang bisa dilakukan oleh manusia. Gitu. Karena dengan berpuasa kita menahan lapar. Kalau lapar saja bisa kita kendalikan, maka nafsu kita juga bisa kita kendalikan. Oh ya, oke Kak. Ya harus berpuasa ya. Selain Betul, betul. berdoa, selain beribadah, berpuasa. Oke. Iya. Ya Kak, cuma itu aja Kak Agatha. Ya, Tuhan Terima berkati. kasih, makin durapi Tuhan. Amin, amin. Dan berkati. Amin. Oke, kita naikkan lagi ya. Oke, my pray terwakilkan. Iya. Harus menguasai diri. Nah, cara menguasai diri itu harus seperti apa? Harus rajin ibadah, berpuasa. Karena puasa itu adalah ibadah. Ya, ke gereja itu adalah ibadah. Berbuat baik itu ibadah. Jadi kita itu harus melakukan ibadah itu karena melalui peribadatan itu mengandung janji yang akan berguna untuk saat sekarang dan yang akan datang. 1 Timotius berapa itu? Itu ada ayatnya. Latihan badani bergunanya untuk tubuh kita itu terbatas, tetapi ibadah itu berguna untuk hari ini dan yang akan datang. Gitu. Kenapa orang Kristen tidak puasa?
orang Kristen puasa, cuman kami nggak jerit-jerit bang, nggak nutup warung. Jadi memang banyak orang-orang yang mengira, oh Oten ini nggak pernah puasa, Oten ini nggak pernah puasa, karena Oten itu keep silent. Karena ibadah kami itu supaya dipandang Allah, bukan supaya dipandang manusia. Jadi kami kalau ibadah itu tidak berteriak di subuh hari, di malam hari juga, di sore hari juga kami tidak gencet-gencetan mau beli makan gitu. Orang Kristen tuh kalau puasa itu tidak sahur, kalau mau buka puasa pun itu tidak pakai takjil gitu bang. Jadi, mungkin banyak orang ya, mungkin banyak orang yang mengira kami ini nggak puasa. Oten tuh banyak yang puasa, seriusan ya. Dan memang orang Kristen ini memang nggak berisik ya, memang terkenal tidak berisik kalau dalam berdoa dan beribadah gitu ya. Gitulah bang, kira-kira bang. Cuman itulah yang mampu adik jelaskan bang. Aduh, kata gereja mana yang benar? Biar saya injili orang kampungku karena banyak yang tersesat. Gereja yang apostolik, gereja yang taat kepada Yesus, yang bersifat apostolik gitu. Aku juga suka puasa, nah itu bagus. Cuman kan Oten nggak berisik ya. Oten nih kalau mau buka puasa tuh nggak sibuk ke warung untuk ngeblender kelapa karena mau masak kolak mungkin, apa mungkin ya. Bukaannya pun biasa aja Oten ini ya kan, gitu. Kak, buku wajib ortodok apa kak? Yang contohnya setahu saya di Katolik KGK. Buku wajib. Nggak ada buku wajib-wajiban. Yang ada itu adalah kewajiban untuk melakukan 7 sakramen. Nah itu tadi 1 Timotius 4 ayat 8. Thank you Kak Wintergarden. Oten makan daging Yesus cukup. Iya dong, makan daging dan darah Kristus. Oten itu betul-betul makan darah dan tubuh Kristus. Itulah Ekaristi dalam bentuk roti dan anggur. Kalau puasa Paskah berapa hari Kak sebelum Paskah? 40 hari. 40 hari sebelum Paskah. Oten, iya nggak apa-apa kita dikatakan Oten. Yesus dimasak nggak? Enggak, karena Yesus itu adalah perwujudan dari roti dan anggur. Gitu. Roti dan anggur itu adalah perwujudan dari darah dan tubuh Kristus secara rahasia kerajaan Allah. Gitu Pak. Minum darah mamat, janganlah. Perjamuan makan daging, bukan jaging bang. Iya, Sinyo Carlo, betul. Kami itu makan darah dan tubuh Kristus, yang adalah roti dan anggur. Kayak kanibal ya. Gimana cara kanibal makan roti dan anggur dibilang kanibal? Ya, teman-teman sekalian, demikian video diskusi dan tanya jawab iman Kristen bersama Saudara Agatha. Semoga dapat menjadi berkat ya bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.